Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Azizah dari kelas Perbankan Syariah B dengan NIM 402200038. Di sini saya akan menerangkan kembali tentang materi peradaban Islam di Madinah dan perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajarannya, dan mengamalkannya. Masjid Nabawi adalah masjid pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 Masehi. Pembangunan masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat Islam Madinah sebagai fungsi sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Selain itu, juga digunakan menjadi tempat belajar agama Islam dan sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslim, sebagai sarana sosial, menjadi tempat musyawarah dan menyusun strategi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar untuk membangun perekonomian rakyat dan sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Hal tersebut disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena menguntungkan perekonomian semua pihak. Pasar Madinah ini yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah yang mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Adapun yang disebut dengan kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang disebut dengan kaum Ansar adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Nabi Muhammad membuat konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Muslim. Adapun isi Piagam Madinah sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan keadilan. Dan yang berikutnya ada bidang agama. Bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing dan menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. Dan yang berikutnya ada bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Dan yang berikutnya ada bidang perundangan. Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh. Dan yang berikutnya ada bidang ekonomi. Semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan. Amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. Dan yang berikutnya ada bidang pertahanan. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari musuh luar. Dan yang terakhir ada kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Dan berikutnya di sini saya akan menerangkan kembali tentang bagaimana perjanjian Hudaybiyah. Awal mula terdapat sejarah perjanjian Hudaybiyah, yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah yang bertujuan untuk ibadah haji, yang kira-kira sebanyak 1.000 orang pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Dan mendengar kabar tersebut, kaum Quraisy menyiapkan pasukan
sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengitari pegunungan agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Dalam perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy diwakili oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW yang ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah sebagai berikut. Yang pertama, genjatan senjata antara Mekah dengan Madinah sekitar 10 tahun. Yang kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Dan yang berikutnya, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Dan yang berikutnya, selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah maupun Madinah. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridal wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.